Shalom, selamat malam kaum muda. Senang sekali bisa berjumpa dengan kaum muda pada malam hari ini. Walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, masih dalam keadaan online, tapi saya percaya bahwa kaum muda tetap menjaga semangat untuk bisa tetap kita sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Judul firman Tuhan pada malam hari ini dalam tema yang sama tentang anugerah di dalam melayani. Kita akan belajar bersama tentang melayani adalah menjadi seorang hamba. Apa definisi dari seorang hamba? Hamba adalah orang yang sepenuhnya taat kepada tuannya karena hidupnya sudah dibeli dan dirinya sepenuhnya bukan lagi haknya. Jadi, ketika kita melayani, kita harus mengambil rupa menjadi seorang hamba. Jadi, definisi hamba tadi sudah saya jelaskan bahwa orang yang sepenuhnya taat kepada tuannya. Jadi, dia harus mempunyai ketaatan kepada tuannya. Mengapa ketika kita melayani, kita disebut sebagai hamba? Karena hidup kita sudah ditebus oleh Yesus ya. Yesus sudah memberikan jawabannya buat kita. Mungkin kita yang mungkin dulu hamba dosa, kita ditebus dan kita boleh melayani Tuhan, itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Jadi pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang baik ketika kita melayani Tuhan. Caranya adalah ada 2 poin yang saya catat pada malam hari ini yang Tuhan berikan lewat firman-Nya. Kita akan belajar bersama. Poin yang pertama, bagaimana caranya supaya kita menjadi hamba yang baik di dalam kita melayani Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki rasa atau sikap yang merendahkan diri, atau kita harus mengosongkan diri kita sendiri. Kita lihat bersama dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi poin yang pertama adalah kita harus mengosongkan diri. Yesus pun sendiri mengosongkan dirinya ketika dia mau melayani, dan dikatakan bahwa dia tidak mementingkan statusnya. Dalam statusnya sebagai anak Allah, dia rela untuk menjadi seorang hamba untuk bisa melayani. Jadi kita harus mengikuti teladan Yesus supaya kita bisa mengosongkan diri kita, supaya kita bisa melayani Tuhan sebagaimana contoh yang Yesus sudah berikan dalam kehidupannya ya. Kita tidak boleh menjadi sombong, kita harus bisa rendah hati sehingga kita bisa melayani. Yesus merendahkan diri dan taat sampai mati. Jadi hamba juga itu harus mempunyai karakter yang memiliki ketaatan. Jadi ketika kita melayani, kita harus taat terhadap otoritas, taat terhadap pemimpin, terhadap apapun, sehingga kita bisa memiliki teladan Yesus, karena Yesus sendiri sudah memberikan teladan kepada kita untuk bisa mengikuti jejaknya supaya bisa kita melayani seperti apa yang Yesus lakukan ya. Jadi poin yang pertama adalah kita harus mengosongkan diri, kita harus taat karena sebagaimana hamba dia harus menjadi taat ya. Kita lihat lagi ayat pendukung yang lainnya ya. Kita lihat dalam Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi ketika kita sudah melayani Tuhan, kita sudah melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan, percayakan lewat pelayanan kita, dan ketika kita melakukan itu, kita hendak berkata bahwa kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Yang tidak berguna hamba-hamba yang tidak berguna artinya kita merendahkan diri kita. Kita tidak makan puji, kita tidak meninggikan diri, kita sombong, tapi kita mengosongkan diri dan kita berkata bahwa itu yang harus saya lakukan karena saya adalah seorang hamba. Jadi maksud dari Lukas 17 ayat yang ke-10 seperti itu ya. Kita lihat dalam terjemahan FIYH dalam Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian juga jika kalian menaati aku, jangan mengharapkan pujian, karena sebenarnya kalian hanya sekedar melakukan kewajiban. Jadi itu tadi dikatakan bahwa kita jangan mengharapkan pujian ketika kita melayani ya. Ketika orang memuji kita, kita bersyukur, kita puji Tuhan, kita kembalikan kemuliaan buat Tuhan. Tapi jangan kita harapkan pujian, kita bertanya,
untuk menanti-nantikan pujian itu, karena dikatakan dalam firman tadi bahwa jangan mengharapkan pujian karena sebenarnya kita hanya sekedar melakukan kewajiban. Jadi pelayanan itu adalah kewajiban dalam kehidupan kita karena kita adalah seorang hamba yang sudah ditebus oleh darah Yesus ya. Poin yang kedua, poin yang terakhir, apa yang menjadi yang harus kita miliki untuk kita bisa menjadi hamba yang baik untuk bisa melayani Tuhan. Yang kedua adalah kita harus punya fokus dan pandangan kepada Tuhan. Jadi kita harus memiliki fokus dan pandangan kepada Tuhan. Maksudnya kita lihat dalam Kolose 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Kolose 3 ayat yang ke-24, 23 sampai 24. Ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat yang ke-24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi dikatakan bahwa di dalam Kolose 3 ayat yang ke-24 bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita harus memiliki fokus kepada Tuhan. Kita harus melihat bahwa yang kita layani adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri, sehingga kita tidak melekat dengan manusia. Mungkin ketika kita mau melayani, kita melihat manusianya, kita menjadi malas, kita tidak mau. Mungkin kita ada sesuatu hal yang kita tidak senangi dari sesama kita, sehingga ketika mau pelayanan ada jadwal bersama, kita bilang, oh saya tidak perlu, saya tidak usah, karena kita masih memandang manusia. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa kita harus melihat Tuhan dalam kehidupan kita untuk bisa melayani ya. Kita baca bersama dalam terjemahan FIYH ya, supaya kita bisa lebih mengerti bagaimana apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-24 dalam terjemahan FIYH dikatakan seperti ini, ingat bahwa yang akan mengupahi saudara ialah Tuhan Yesus Kristus yang akan memberi bagian saudara sepenuhnya dari segala yang dimilikinya. Bagi dialah sesungguhnya saudara bekerja. Yang ayat yang ke-23, kerjakanlah segala tugas saudara dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati, seakan-akan saudara sedang bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk tuan saudara. Jadi dikatakan bahwa ketika kita melakukan pelayanan kita harus bersungguh-sungguh dan kita harus dengan senang hati supaya kita menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan orang-orang yang di sekitar kita, bukan untuk menyenangkan siapa-siapa, tapi fokus kita harus kepada Tuhan sehingga kita memiliki arah dan tujuan yang benar ketika kita melayani Tuhan. Jadi Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Kita lihat bersama lagi dalam Efesus 6 ayat yang ke-5. Efesus 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan senang hati melakukan kehendak Allah. Ayat yang ke-7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi ditegaskan kembali dalam Efesus 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, apa yang kita harus lakukan bahwa kita harus menaati. Tadi salah satu karakter hamba adalah dia memiliki ketaatan. Jadi kita harus taat kepada Tuhan kita yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati seperti kita taat kepada Kristus. Ayat ke-6, jangan cuma di hadapan para pemimpin kita saja untuk menyenangkan hati orang. Mungkin kita melakukan pelayanan kita supaya pemimpinku senang, supaya leaderku senang, supaya orang tuaku senang. Jangan seperti itu, tapi kita berusaha memiliki fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita memiliki fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita bisa menjalankan pelayanan kita seperti apa yang Tuhan inginkan ya. Di poin yang ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dan dengan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi pentingnya memiliki fokus yang benar dalam pelayanan adalah fokus kita harus tertuju kepada Tuhan, siapa yang kita layani ya. Jadi kita belajar bersama dalam dua hal ini. Ketika kita melayani adalah kita harus menjadi seorang hamba. Kita harus mengosongkan diri kita dan kita harus punya fokus dan pandangan yang benar kepada Tuhan. Ayat yang terakhir buat pesan pesan dari ayat ini untuk setiap kaum muda adalah dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Mungkin kaum muda sudah sering mendengar ayat ini dan dikatakan bahwa
Dalam Roma 12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam terjemahan FIYH-nya berbunyi seperti ini, janganlah saudara bermalas-malas dalam melakukan pekerjaan, melainkan layanilah Tuhan dengan giat. Jadi pesan dalam Roma 12 ayat yang ke-11 ini pesan buat seluruh kaum muda yang menyaksikan ibadah pada malam hari ini adalah kita harus tetap menjaga api kita untuk tetap bisa melayani Tuhan. Kita harus tetap semangat, jangan kita bermalas-malasan dalam pelayanan, tapi layanilah Tuhan dengan giat. Ini yang boleh saya bagikan buat setiap kaum muda yang dimanapun kalian berada. Mungkin ada hal-hal yang kita masih perlu belajar. Saya juga masih perlu belajar untuk bisa melakukan pelayanan yang seperti hamba. Kita harus belajar, kita minta tuntunan daripada Roh Kudus sehingga kita bisa melakukan pelayanan yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pada malam hari ini kami sudah menyelesaikan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana kami tahu ketika kami melayani, kami adalah menjadi seorang hamba Tuhan. Biarlah Tuhan hati hamba itu ada dalam kehidupan kami. Biar Tuhan melihat ada hati hamba, karakter hamba dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, sehingga pelayanan kami menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bantu kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu Tuhan untuk mengosongkan diri kami merendahkan hati kami, dan kami memiliki fokus yang benar di hadapan Engkau. Ketika kami melayani Engkau Tuhan, bukan untuk mencari pujian semata Tuhan, tapi kami mau menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu hidup kami adalah kesempatan untuk melayani Engkau. Sekali lagi Tuhan, kami minta tuntunan Roh Kudus untuk memberikan kami hati hamba dalam kehidupan setiap kami Tuhan, sehingga kami melihat kami boleh melayani seperti hamba Tuhan, seperti apa yang Yesus lakukan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu tetap menjaga roh kami sehingga kami tetap giat, kami tetap semangat dalam pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.